Kalau Hmm. sukanya tuh aku thanks God-nya teman-temannya tuh saling rangkul gitu loh. Kayak saling membantu. Kayak gue belum selesai Support ya kak, nih. anak Bener, FKG. kayak bener-bener yang oh my God, kok ada sih orang yang mau bantuin gue? Kayak Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di acara Sharing Pintar di YouTube-nya Aku Pintar. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, kemarin kita udah bahas ya tentang jurusan MTK, Saintek nih. Nah, kebetulan kita mau bahas lagi tentang jurusan Saintek berikutnya. Apa sih? Pas sama di judul ya. Kedokteran gigi. Tepuk tangan lagi. Yeay, yeay. Ya, tuh udah denger ya suaranya ya. Kita udah kedatangan tamu yang sungguh sangat luar biasa, fantastik banget gak sih ini? Boleh dijelasin gak nih siapa? Diperkenalkan dong. halo Sobat Pintar semua. Perkenalkan, nama aku Amira Kulibali, biasa dipanggil Amira. Jurusan aku kedokteran gigi dan sekarang di semester 5, OTW ke-6. Terus aku berkuliah di salah satu universitas swasta di Semarang, yaitu Universitas Islam Sultan Agung. Oke, Tepuk tangan dulu salam ya. kenal semuanya. Salam kenal Kak, selamat datang di acara Sharing Pintar. Oke, udah ready ya? Aku mau tanya-tanya nih tentang pribadi Sip. kakak, Neng. Tentang kehidupan kuliah kakak di Semarang ya kak? Yap. Oke, pertanyaan pertama nih, kita langsung aja. Boleh dong diceritain nih perjalanan kakak dari SMA sampai sekarang gitu, akhirnya tuh memutuskan em, kuliah di kedokteran gigi dan di jurusan kedokteran gigi dan kuliahnya di Semarang gitu. Jadi itu pas udah kayak kelas 12 itu kan sempet agak bimbang kan, masih ya biasalah masa galau-galau mau masuk mana. Nah kebetulan tuh aku emang dari dulu tuh selalu milih antara kedokteran umum sama kedokteran gigi, dan kebetulan emang pilihan pertama kedokteran umum dan pilihan kedua itu kedokteran gigi kan. Jadi kayak biasalah gak keterima pilihan pertama, terus akhirnya ke pilihan kedokteran gigi, dan kemudian tuh emang pingin kuliah tuh nggak di Jakarta lagi gitu, pinginnya kayak di luar Jakarta, di Pulau Jawa gitu, makanya deh di Semarang. Pengen menjauh dari hiruk pikuk kota ya kak gitu Iya kan, pengen betul banget, kayak pingin eksplor lagi kan Indonesia tuh luas banget kan, kayak uh. harus OTW ke Amira 2030 keliling Indonesia ya kak. amin. Hmm. Woo! Pertanyaan kedua nih, kenapa kakak memilih jurusan dan kampus ini? Kalau jurusan tuh seperti yang aku bilang tadi, aku tuh emang udah tertarik banget sama kedokteran, entah itu kedokteran umum atau kedokteran gigi. Pokoknya emang kayak pingin banget gitu jadi dokter. Terus habis itu kenapa milih di kampus ini? Karena kampusku ini tuh termasuk salah satu kampus terbaik di Jawa Tengah, kampus swasta terbaik di Jawa Tengah yang kedokteran umum sama kedokteran gigi itu emang yang paling bagus. Karena kita juga udah punya rumah sakit sendiri, punya ruang OSK sendiri gitu. Jadi kayak emang terkenal bagus gitu di Jawa Tengah. Gitu. Jadi aku kayak, oh oke, okay. Gitu deh. Emang kalau masuk kuliah tuh harus yang top top ya kak, harus top markot top Ya, ya kak. bener. Harus kayak dicari dulu gimana nanti ke depannya, fasilitasnya apa aja. Gitu. Oke. Nah nih kak, FKG kan kuliahnya 6 tahun tuh kak, ya nggak sih, bener nggak? Salah nih, bener kan? Benar-benar. Ya kurang lebih segitu sih. Nah, ini sistemnya gimana nih? Kok bisa 6 tahun? Lama banget gitu ya Lama kebetulan. banget ya. Iya, Hmm. benar-benar. Sebenarnya sih banyak juga yang bisa 5 tahun. Itu kenapa Tapi, gini loh, jadi kita tuh jadi tuh sebenarnya FKG itu dia tuh sarjana S1 sama profesi itu tuh beda. Jadi kalau S1-nya itu dia tuh bisa ada yang 3,5 tahun kalau cepat, ada juga yang 4 tahun. Terus tuh nanti di profesinya itu bisa 1,5 tahun sampai 2 tahun. Nah itu tuh nanti tuh tergantung cepatnya kita, kayak rajinnya kita, sama tergantung sama KRS yang kita ambil gitu, konten KRS yang kita ambil. Misalnya kita jadi tuh kalau aku nggak tahu sih kalau di kampus lain, cuma kalau di kampusku itu kalau misalkan di satu KRS yang kita ambil itu misalkan ada salah satu kita tuh yang nggak lulus. Nah, nanti di semester kedepannya itu kita nggak bisa ambil KRS yang harus selanjutnya kita ambil itu, jadi kayak harus ngulang kan. Nah, itu tuh mungkin yang bisa menghambat gitu loh, kalau misalkan bisa lebih lama dari 6 tahun atau gimana gitu. Cuma kalau misalkan cepet, lulusnya ya kurang lebih 5 sampai 6 tahun sih, sampai benar-benar jadi DRG gitu.
sampai bisa kerja menjadi dokter dan mungkin punya Mm-mm. praktek sendiri gitu ya, Kak? Iya betul, kurang lebih ya 5 sampai 6 tahun lah. 5 sampai 6 tahun. Tuh, Sobat Pintar denger ya, 5 sampai 6 Mm. tahun. Oke, dan selanjutnya nih, Kak. Di FKG itu mahasiswanya ngapain aja sih, Kak? Oh, mahasiswa sebenarnya sama kayak mahasiswa pada umumnya. Sebenarnya kita belajar kuliah, ikut berorganisasi juga, mulai ikut kegiatan di dalam atau di luar kampus juga boleh. Semuanya itu sebenarnya bisa dan sama aja. Cuma bedanya kalau di FKG itu apa ya? Kita ada kuliah umum, terus tuh sistem belajarnya tuh yang menurutku lebih unik dan mungkin agak beda sedikit. Itu jadi kita tuh sistem belajarnya itu kayak small group discussion atau biasa kita singkat tuh SGD. Jadi SGD itu dia kayak misalkan aku satu angkatan tuh 90 orang. Nah, dari 90 orang itu biasanya satu SGD itu cuma 10 sampai 12 orang misalkan. Nah, itu nanti kita tuh belajarnya per SGD itu. Gitu. Nanti di belajar SGD itu kita bahas tentang suatu kasus. Jadi nanti kita tuh kayak skenario tentang kasus misalkan dia punya masalah mulut atau gigi gini gini gini. Nah, nanti dari SGD itu kita tuh kayak nyari diagnosisnya apa sih, penyebab atau etiologinya tuh apa, terus kenapa bisa terjadi kayak gini, kayak gitu. Itu SGD. Nah, terus tuh habis itu ada skill lab sama praktikum. Nah, kalau skill lab ini, nah inilah gimana kita tuh sebenarnya ya, kalau dokter gigi tuh biasanya tuh yang paling terkenal itu adalah gini, kita tuh 30% kuliah, 70%-nya nukang. Nah, nukangnya itu kita tuh di skill lab ini. Jadi skill lab tuh kita gimana belajar cara ambil gigi, cara bikin kayak apa ya biasanya? Orto itu kayak behel gitu. Nanti kita kayak gimana sih caranya bikin behel, bikin kawat yang benar-benar bisa pas di mulut, bisa retensinya baik dan segala macam. Nah, itu nanti kita belajar di skill lab sama praktikum. Kayak gitu. Itu sih kurang lebihnya. Jadi nukang gigi ya, Kak, bukan nukang bikin rumah ya, Kak? Beda ya? Beda dong, beda. Nih, dengar-dengar nih FKG ini katanya kan belajarnya tentang gigi ya. FKG udah pasti kan Fakultas Kedokteran Gigi. Betul. Tapi emang apa iya nih cuma belajar gigi doang? Sama masa 6 tahun gitu belajar cuma gigi doang? Sebenarnya tuh ini sering banyak banget ya aku dengar kayak emang sebenarnya FKG tuh namanya sih kayak cuma belajar gigi doang. Sebenarnya tuh tidak. Apalagi di awal-awal semester. Aku tuh kayak baru benar-benar kerasa jadi anak FKG, anak kedokteran gigi tuh pas udah semester 3 mau ke 4. Karena dari semester 1 sampai 3 tuh kita belajar seperti apa yang dipelajari di kedokteran umum. Kita belajar tentang anatomi, kita belajar tentang fisiologi, tentang histologi gitu. Itu kita belajar itu dulu semua. Terus tapi kalau lebih umumnya, mungkin kalau kedokteran gigi itu biasanya kalau anatomi itu dari kepala sampai kaki misalkan gitu. Nah, cuma kalau kedokteran gigi itu lebih ke kepala sampai leher dan juga dada, biasanya gitu sih belajarnya dari situ. Terus kalau di FKG itu juga belajar tentang psikologi juga. Kenapa? Karena nanti tuh kita kan sebagai seorang dokter nih, karena pasien tuh kan pasti ada yang sebenarnya kita nanya keluhannya apa Bu? Karena tuh nggak semua pasien tuh cuma ngeluhan, dok saya sakit gigi, gini. Nggak. Bisa jadi pasien tuh kayak nyeritain masalah hidupnya gitu kan. Nah kita tuh di situ peran kita tuh benar. Jadi curcol ya, Kak? Benar, jadi curcol gitu. Jadi konsultasi sambil curcol gitu. Berkedoknya konsultasi, padahal sambil curcol. Jadi peran kita tuh juga bisa sebagai psikolog gitu loh. Karena kita dengerin mereka, keluhan mereka kayak gitu. Nah, kita belajar sini banyak banget yang dipelajarin di kedokteran gigi itu sih, nggak cuma tentang gigi doang kayak gitu sih. Hebat ya, nggak cuma ngebenerin gigi tapi bisa ngebenerin mood sama jiwa orang loh. Hebat anak FKG ini. Luar biasa emang. Oke, ada nggak sih nih mitos atau fakta dari orang lain yang sering kakak dengar tentang FKG ini gitu? Kalau mitos sama fakta, kuliahnya lama. Kuliahnya lama sama pas kelas ribet. Itu sering banget. Aku bahkan kalau sekarang tuh juga kalau kelas tuh nanti tuh tau nggak sih yang beda sama kedokteran umum sama kedokteran gigi itu apa? Kalau kedokteran umum kita sering nonton drakor gak sih, kayak misalnya kita playlist. Iya, siapa yang nonton kan? Nah, kalau misalkan hospital playlist tuh kayak kalian lihat di anak-anak kelasnya tuh mereka tuh kayak ya udah gitu ngikut sama dokter
apa namanya, dokter utamanya gitu kemana-mana kan, kayak oh iya gini bantuin operasi, bantuin ini dan itu. Kalau dokter gigi tuh itu tuh kayak AKA Romusa ya. Kenapa? Karena tuh nyari pasien sendiri, kita diagnosis sendiri, kita rencanain perawatan sendiri, terus tuh kita kayak kita mau gimana nih pasiennya itu kita semuanya sendiri, benar-benar kayak mandiri banget gitu loh. Hashtag Dokter gigi mandiri. gitu. Kenapa? Hashtag mandiri ya. Iya benar, hashtag mandiri, hashtag Romusa, hashtag makanya kuliahnya lama. Lama di kelasnya sebenarnya. Oh, lama di Hmm. kelasnya berarti ya. Oke deh. Di FKG ini biasanya belajar apa aja nih Kak? Tadi kan udah belajar tadi ya, taring kepala, kayak kedokteran lah. Tapi apa aja sih yang kayak dipelajarin yang khusus anak FKG doang gitu? Yang kalau dipelajarin anak itu kan pasti tentang gigi dan mulut itu udah pasti banget. Karena tuh ternyata tuh aku juga ngira kayak gigi dan mulut kayak cuma gigi dan mulut doang gitu, cuma segini. Tapi ternyata, oh my god, kaget banget kalau kalau ini aku buku-buku ada di kos sih. Kalau di kos tuh ya, benar-benar aku punya buku. Itu tuh tebel segini doang. Itu benar-benar bahas cuma satu mulut. Kayak cuma gigi, gusi, lidah. Tapi banyak banget, ya ampun. Itu gigi tuh Kenapa banyak banget? Apakah ada silsilah keluarga apa gimana nih Kak? jadi kayak misalkan tentang mulut deh. Misalnya tentang perawatan ya contohnya nih. Gigi itu tuh, ada lagi konservasi gigi, ada penyakit mulut, ada tentang ortodonti, ada tentang prostodontia, dan lain-lainnya. Nah itu aja udah baru 4 kan. Nah itu masih banyak lagi sebenarnya. Kayak emang luas banget kedokteran gigi tuh sebenarnya walaupun dibilang cuma gigi dan mulut. Itu kita benar-benar belajar yang sampai ke penyakit-penyakitnya, ke diagnosis-diagnosisnya, sampai ke ronsen juga kita tuh belajar itu cara baca ronsen gimana karena dari kita tuh biasa ya nentuin diagnosis tuh bukan karena dilihat kayak oh ini sakit gak atau keluarnya gimana enggak bisa juga nentuinnya itu dari ronsen karena dari ronsen itu kita kayak ngeliat kan kayak kenapa sih giginya bisa sakit nih apa yang terjadi nih kenapa dia bisa sakit nah itu juga bisa dilihat dari ronsen gitu kayak gitu Nah, sih. tuh tadi banyak banget ya, ada apa aja Hmm, tadi tuh, ortodontik gitu-gitu dah. Nanti kalau mau tahu langsung masuk makanya ke FKG ya, Kak. iya benar harus kayak Rasakan experience gitu. by yourself gitu Nah, tuh kan baru experience. kayak oh ya gitu. Nah nih Kak, di FKG sendiri itu ada nggak sih matkul yang tadi yang tadi ya aku bilang matkul tersendirinya, nama matkulnya nih Kak, dan ada nggak matkul yang Kakak suka dan matkul yang Kakak nggak suka? Yang, kalau bisa dihindari Matkul. banget nih. Ya, memang. Kalau KP, kalau makul itu, jadi itu kan kayak misalnya ortodonti, prostesia gitu kan kayak cabang-cabangnya gitu ya, bidang-bidangnya gitu. Nah, di setiap cabang dan bidang itu dia ada kayak materi dan inti materinya sendiri-sendiri. Dan kalau yang aku paling suka banget, aku sebenarnya love and hate relationship-nya, aku suka dia, tapi aku juga tidak suka dia karena susah. Itu ortodontik. Ortodontik itu kayak misalkan seperti kawat, terus estetik, pokoknya yang mengujung-ujung ke estetik deh kayak gitu. Aku suka dia karena dia tuh karena gimana ya kayak dengan aku tuh mikirnya gini loh kalau aku ngerjain ortodontik kamu pernah ya kayak bikin-bikin apa kawat buat gigi tuh kayak aku mikir wow dari kawat yang cuma segitu tuh bisa mengubah hidup orang gitu, bisa mengubah senyum orang, bisa bikin orang jadi tambah cantik, bisa bikin orang jadi tambah ganteng, bisa bikin orang tambah percaya diri gitu dari cuma kawat atau dari sebuah apa gitu kan. Nah itu yang bikin aku suka. Dan yang bikin aku hate-nya itu dia susah banget, sulit banget. Karena di situ Karena sambil tuh, milih juga. itu tuh bener-bener yang kayak oke kawat aku udah buat ting 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 udah dia harus dipasin dulu muat gak terus pasiennya merasakan sakit atau enggak terus dia tuh akan menyakiti jaringan rongga mulut sekitarnya atau enggak atau akan menimbulkan infeksi atau menimbulkan apa itu semua harus diperhatiin makanya aku tuh kayak aku love tapi aku hate juga sama kamu kayak gitu sih kalau mau ortodontik gitu Prosesnya panjang ya, Kak. Tapi panjang for a good cause. Jadi benar benar enaknya di situ ya for a good cause, iya tapi yang prosesnya mencapai, euy. banget Nih Kak, nah tadi kan udah bahas tuh tentang nggak suka matkul ini. Nah,
apakah itu juga termasuk dari suka dukanya jadi mahasiswi FKG atau enggak nih Kak? Apa ada suka duka lain? Suka duka lain ya. Aku tuh suka kayak suka dulu apa duka dulu nih. Kalau sukanya tuh aku thanks God-nya teman-temannya tuh saling rangkul gitu loh. Kayak saling membantu. Kayak gue belum selesai nih. Bener, kayak bener-bener yang oh my God, kok ada sih orang yang mau bantuin gue. Kayak semua itu kadang kayak oh big bestie, jadi kan kita belum selesai. Kayak kamu belum selesai, udah sini aku bantuin. Atau nggak kayak kita mau ngapain, aduh kok susah, sini aku aja. Kayak gitu kayak big banget, love. Tapi dukanya dari love itu langsung kadang ada juga yang memanfaatkan kebaikan kita. Kayak sengaja dilama-lamain biar dibantuin, sengaja dilama-lamain biar dia yang bikin. Kayak oh my God, kayak I'm trying to be nice ya, tapi kayak malah gitu kadang. Mencari kesempatan dalam kesempitan ya Kak? Bener. Itu kadang yang bikin kayak orang syukur lo gue bantuin, tapi yaudah gak apa-apa. Namanya juga temen ya, karena kita tuh bakalan terus bertemu sampai 3 tahun dan 4 tahun ke depan lagi. Jadi kayak harus sabar, tahan emosi, tetap bersahabat. Hitung-hitung amalah Kak, hitung-hitung membantu ya. Bener. Kalau beribadah bener. Nih, ada nggak sih Kak hal menarik yang cuman anak FKG rasain gitu? Jadi kayak anak lain tuh dari kampus lain nggak ada yang bisa ngerasain kecuali FKG. Khususnya di FKG di kampus Kakak. Kalau di kampusku tuh misalkan, jadi kita tuh punya misalkan kalau kita bisa UAS ya. Kalau kampus-kampus biasanya kan UAS. Nah, kalau kita tuh di akhirnya itu biasanya OSKI. Jadi OSKI ini tuh kayak praktek. Jadi kita benar-benar ada pasien, ada orang asing, entah dari mana dan entah siapa itu. Dan kita harus berlagak seperti kita ini seorang dokter. Jadi kayak udah ada skenario, kita harus ngikutin skenario itu, tapi kita iniin ke pasien itu kan. Nah, itu di dalam ruangan OSKI itu. Dan bagian fun-nya adalah pas kita keluar, kita kan kayak namanya hujan, kita pasti nervous atau gimana kan. Nah, pas kita keluar itu, kita bertemu lagi kan sama teman-teman kita di ruangan yang misalkan yang udah selesai ujian semua. Jadi itu nanti dibagi, ada ujian yang belum, ada orang-orang yang belum ujian sama yang udah. Pas kita udah masuk ke ruangan yang udah ujian, itu mulai kita kayak yang nangis-nangis, yang ketawa-ketawa. Karena kayak, gue tadi salah ya, gue gimana ya nanti dengerin cerita orang, tiba-tiba merenung kayak, oh my God, gue kayaknya salah deh. Terus galau sendiri. Terus tiba-tiba mikir, pokoknya itu di ruangan setelah OSKI itu tuh bener-bener yang cuma anak FKG sih yang bisa ngerasain perasaan campur aduknya, kayak seneng udah selesai, tapi khawatir juga hasilnya bakal sesuai apa enggak. Itu bener-bener yang kayak, oh my God, gak bisa dilupain sih momen-momen kayak gitu. Mungkin anak FKG juga harus belajar ya Kak, tentang prinsip datang, kerjakan, lupakan. Apa? Harusnya, gak boleh nih? Bener-bener. Sebenarnya harusnya gitu sih kalau ingin mentally stable ya, harusnya kayak gitu. Harus kayak gitu. Datang, kerjakan, lupakan, bener-bener. Nih, tadi kan kita bahas nih tentang jurusan. Sekarang kita bahas tentang kita mau bahas tentang masa depan. Aduh, bahasanya nih ya. Kelar FKG tuh bisa jadi apa aja sih, Kak? Banyak banget. Ada yang langsung buka praktek sendiri. Ada yang kerja di klinik. Ada yang bisa jadi biologi oral. Jadi kayak tentang biologi itu juga bisa. Bisa juga jadi dosen. Bisa juga jadi influencer. Bisa juga jadi dentalgram. Jadi tau gak sih kayak misalkan, sekarang kita suka ngeliat gak sih kalau di Instagram kayak dokter lagi ngerjain gigi orang gitu. Nah, bisa jadi dentalgram, bisa jadi influencer, bisa jadi macem-macem sih yang kita mau semuanya. Bisa jadi buka apa namanya, jualan alat-alat kedokteran gigi. Karena alat-alat kita kan banyak banget tuh. Nah, itu adalah sebenarnya prospek kerja yang sangat menguntungkan sih. Buka toko alat jualan kedokteran gitu, benar-benar itu bisa juga. Sebenarnya banyak banget prospeknya, karirnya, masa depannya gitu. Tergantung kita lebih nyaman ke yang mana. Tergantung alam. Enggak deh. Tergantung kita ya, bener ya. Tergantung mau kitanya ke mana. Kita lebih nyaman. Jadi nggak seret job ya, Kak. Nggak cuma jadi dokter doang. Bisa jadi apa aja ya. Yes, benar. Insya Allah bisa jadi apa aja yang kita mau. Gitu dari situ. Nah, benar-benar. Kan ini tadi dari perspektif luar ya. Kalau ini dari perspektif kakaknya nih,
Masa depan kakak nih. Kakak nanti kalau udah kelar FKG mau menjadi apa dan gimana sih gitu. Kayak impiannya gitu. Biar kita sama-sama doain ya Sobat Pintar. Apa ya? Gimana Aku sih? tuh sebenarnya benar-benar kayak berharap aja gitu biar bisa cepet lulus, bisa cepet DRG gitu. Kayak aku nggak mau neko-neko, kayak please Hashtag mahasiswa lulus, live ya. bener-bener. Kayak udah pokoknya goals pertama aku adalah aku ingin lulus cepat, tepat waktu, Amin. lancar semuanya ya, amin ya Allah, please. Terus tuh aku pingin mencoba mencari pengalaman untuk kerja di sebuah rumah sakit yang khusus gigi dan mulut gitu. Jadi kayak aku biar bisa ngeliat dari berbagai macam bidang-bidangnya gitu. Karena spesialisnya banyak banget juga kan di kedokteran gigi gitu. Emang aku mau jadi itu, terus aku mungkin bakalan coba kerja di berbagai klinik juga sampai akhirnya aku udah menyerap pengalaman-pengalaman itu, baru aku mungkin kalau ada rezeki, umur, dan kesempatan gitu, ingin buka klinik sendiri juga. Amin, amin, amin. Amin. Pokoknya gitu, terus ya, and terus by everything that I want. Guys, pengen tinggal kalau misalkan ketemu barang tinggal nunjuk-nunjuk aja ya kan, nggak usah ngeliat harga lagi gitu ya. Benar-benar, aku pengen kayak gitu, kayak ke mall tuh kayak, pokoknya semua toko yang di mall ini harus pernah gue beli. Mari kita mencoba bersama-sama Sobat Pintar. Yuk, amin. Dan semoga Amin. berbalik ke Sobat Pintar ya. Semoga Sobat Pintar juga bisa ya Amin, memilih amin. barang, nggak usah lihat harga lagi. Benar. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Boleh minta nggak nih nasihat buat Sobat Pintar yang mungkin sedang bingung mau masuk jurusan apa, atau mungkin sedang kayak pengen masuk FKG tapi bingung deh, bisa nggak ya gitu. Boleh dong kasih sarannya, nasihat gitu Kak. Benar. Ini pasti kalau udah mulai-mulai miris BMSNMPTN tuh pasti mulai-mulai galau guys sih. Yang penting aku tuh setelah aku melewati ini semua, yang terpenting adalah ikutin kata hati. Benar-benar kayak walaupun kita tuh kayak udah merancang apapun gitu, gue pengen kesini karena ini lebih ini. Emang logika tuh bisa aja berpikir seperti itu, cuma hati. Kita tuh banyak loh orang yang ternyata tuh ngikutin logika kayak udahlah gue lebih bisa di sini. Tapi abis itu nggak nyaman dan keberatan atau gak mampu atau gimana. Makanya itu ikutin kata hati kita. Kayak ikutin aja dulu. Karena semua itu all about adaptasi. Jadi tuh nanti kalian tuh bakal beradaptasi. Karena kita tuh lihat temen kita rajin belajar. Oke, gue juga jadi rajin belajar. Dan mau gak mau kita akan lama-lama beradaptasi dan bisa ngelewatin itu semua. Pokoknya pertama tuh ikutin aja kata hati dulu. Dan jangan males berteman sama orang-orang yang membawa pengaruh positif ke kita. Jadi kita juga selalu dilingkari oleh apa namanya positif energi dan positif vibes itu. Dan karena tuh kalau kita ikutin kata hati itu tidak ada penyesalan apapun gitu. Jadi kan kalau ngikutin otak tuh kadang kita mikir kayak harusnya gue gini gitu. Cuma kalau dari hati tuh kayak ya udah at least I try. Setidaknya gue udah mencoba itu. Jadi kayak ya udah gitu. Gitu Jadi sih. itu harus cobain dulu berkumpul sama orang positif dan pasti semuanya bisa ya Kak. Benar-benar. Karena semua tuh sebenarnya bisa karena terbiasa. Yes, semua bisa karena terbiasa. Oke deh. Tepuk tangan dulu. Yes. Hebat sekali ya. Sudah kita bincang-bincang ya. Sudah banyak nih pertanyaan kita bahas. Kalau misalkan ada lagi yang mau ditanya-tanya sama kakaknya, boleh banget nanti ya dikasih tahu Kak Instagramnya apa, boleh dong. @apa nih? @AMYRAHZC. Amira ZC gitu. Tuh. Langsung di follow, jangan di blog, tapi terserah nggak apa-apa. Tapi di follow, terus ditanya-tanya itu. Sekalian lah, ya, boleh di like fotonya. Bener. Wah, aku terbuka kok kalau ada yang mau nanya-nanya tentang seputar kedokteran gigi, boleh-boleh aja. Tuh, langsung ya guys. Bener-bener. Oke deh, sekali lagi aku mau bilang terima kasih banyak untuk Kak Amira untuk sama-sama kali ini. Semoga insight-nya
berguna ya gitu. Amin. Buat sobat pintar, buat semuanya, buat para orang tua juga ya kan. Semoga semakin lebih mantap deh pengen masuk FKG ini. Aduh, kebanting. Oke, aku juga mau bilang terima kasih buat Aku Pintar karena sudah memberikan platform kepada kita untuk bisa sharing tentang jurusan kuliah. Aku juga mau bilang terima kasih buat If karena sudah membantu dalam proses pembuatan video ini, ya nggak sih? Oke nih Kak, pertanyaan last. Semoga langsung deh nih keluar nih ya pertanyaan ini ya. Boleh dong kasih quote favorit kakak yang biasanya buat kakak pakai? Aku sebenarnya punya banyak banget quote favorite, tapi yang sekarang menjadi apa ya, kayak harus kulihat terus untuk membuat aku semangat setiap harinya itu adalah the happiness that you think you don't deserve it, you actually deserve it. Yes. Ini kebagian yang kita pikir kita nggak bisa dapet itu, kita nggak layak dapet itu, tapi sebenarnya kita tuh layak. Karena everyone deserve to be happy ya Kak. Benar banget. Everyone deserve to get everything that they want. Yes, betul banget. Oke deh, sekali lagi terima kasih ya buat Kak Amira, buat semuanya. Oke deh, mohon maaf ya juga kalau ada salah-salah kata, mesti manusia stay, semoga dimaafin, dan sampai jumpa di episode sharing pintar berikutnya. Oh ya, buat sobat pintar semua, kalau ada yang mau request, boleh banget komen, nanti kita wujudin mimpi kalian, oke? Jangan lupa di like, comment, subscribe ya nggak sih? Dan jangan lupa ya follow juga nih Instagram Kakak Amira gitu. Nanti dari situ boleh dah mau follow yang lain-lain terserah. Oke deh. Sekali terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye, Sobat Pintar. Terima kasih. Thank you. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.